Yang paling jauh dari kampus aja sih. Kau. Sok. Oke. Eh, Ya, berkaitan dengan hal berdoa sebenarnya beberapa waktu ini agak gelisah, bukan gelisah sih, lebih kepada agaknya tertarik dengan satu teks. Itu ada di teks apa namanya? Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Begini firman Tuhan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia ditinggikan. Nah, sebenarnya apa hal-hal yang menarik ketika aku mengekspos bagian ini adalah aku memulai melihat bahwa Kristus itu memberikan pengajaran. Yesus Kristus memberikan pengajaran, bukan sebuah pengajaran yang ya lagi iseng buat aja pengajaran ini, enggak. Ternyata setiap pengajarannya dia selalu memiliki tujuan. Menariknya di ayat 8, di pasal 18 dalam kitab Injil Lukas, Kristus itu ternyata memulai pengajarannya untuk menegur mereka yang merasa dirinya benar. Kalau kita lihat tadi di ayat 9 itu diberi keterangan bagaimana memulainya. Kristus itu mulai dengan mengajarkan mereka yang menganggap dirinya benar. Kalau kita melihat sebenarnya orang-orang yang menganggap dirinya benar di sini itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang kemungkinan ikut duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Tentu ini adalah momen di mana pengajaran Kristus itu lagi jaya-jayanya. Pengajaran Kristus itu lagi diikuti oleh banyak orang karena belum masuk ke Yerusalem atau belum masuk minggu-minggu Paskah. Tapi menariknya dari pengajaran ini tuh ada topik doa, ada attitude, ada sikap dalam berdoa yang diajarkan oleh Kristus. Kalau aku sih melihatnya secara attitude dalam berdoanya. Meskipun pengajaran tersebut sebenarnya bisa ditafsirin kedua hal ya. Pembenaran kepada orang yang merasa benar dan pembenaran kepada orang yang merasa dirinya sangat-sangat berdosa. Tetapi yang menarik teman-teman, kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-11, Lukas meletakkan contoh-contoh, bukan contoh, tingkatan-tingkatan orang berdasarkan berdasarkan keberdosaannya lah, tingkat kesucian, terus kemudian kepada yang paling berdosa. Disebutkan yang pertama adalah, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku pikir kayaknya ini nggak ada masalah, tapi kemudian ketika aku melihat salah satu penafsir menyebutkan bahwa ternyata jabatan kegiatan pemungut cukai sebagai seorang pemungut cukai itu memiliki satu keadaan atau dianggap oleh orang-orang itu adalah yang lebih golongan yang lebih rendah daripada pelacur. Lihat ya, pezina dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi pemungut cukai itu dosanya itu di bawah pelacur, lebih kejam daripada pelacuran. Karena pada masa itu pemungut cukai itu sama dengan staf atau orang-orang PNS-nya lah, PNS perpajakan yang masih jauh dari kesan yang sebenarnya. Pemungut cukai itu tuh lebih kepada orang-orang yang bawa teror, lebih kepada orang-orang yang dipakai oleh Kekaisaran Romawi dan diizinkan untuk mengeruk dompet dari orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin warga-warga situ yang boleh diizinkan untuk mengeruk dompet mereka jauh lebih dalam dari yang ditetapkan kaisar.
Nah, golongan ini tuh dianggap orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Jadi itu tuh saking berdosanya itu, mereka itu memang betul-betul dianggap pengkhianat. Dan ternyata menariknya, pemungut cukai muncul beberapa kali dalam kitab Lukas. Nah, kita mulai kemudian juga ada perbandingan. Kita lihat perbandingannya adalah dengan orang-orang Farisi. Jadi zaman ini tuh adalah zaman penjajahan, di mana nilai-nilai agama itu sebenarnya mulai dikikis. Nah, orang-orang Farisi ini adalah tipikal orang yang merasa dirinya sangat suci karena memelihara firman. Karena memelihara firman dengan sangat, dan kemudian mereka ada menganggap dirinya tuh lebih kayak apa ya aku bilangnya? Kayak siapa lah aku bilangnya? Kayak orang kudus yang berpatroli gitu loh. Oh, saya kudus, kamu berdosa karena saya tahu begini, kamu berdosa, kamu melakukan dosa ini karena tidak mengikuti firman Allah. Ini orang-orang yang berpatroli dengan nilai-nilai keagamaan. Itu banyak ya zaman sekarang tuh kayak ya patroli gitu, menghakimi. Ya, kamu miskin karena kamu berdosa, itu biasanya paling banyak sekarang. Kamu gini. Kamu ya teologi kemakmuran biasanya begitu tuh. Berdosa maka kamu mendapatkan kemiskinan ini dan kemudian segala macamnya. Orang-orang itu seperti ini. Seperti orang-orang Farisi ini. Dan mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang dipuja-puja. Tetapi kemudian, menariknya, dua golongan orang yang merasa dirinya dan orang yang dianggap paling suci ini bersatu di bait Allah untuk berdoa. Untuk berdoa. Menariknya adalah, doa ini tidak disebutkan, tidak diucapkan secara verbal begitu, tetapi di dalam hati. Ini menariknya, ketika mereka berdua masuk ke dalam bait Allah, ada dua hal yang ditunjukkan. Ada dua perbedaan yang dengan sangat ditunjukkan dari dua tokoh ini. Kalau aku melihat, yang pertama orang Farisi. Kita mungkin mulai dengan orang Farisi dulu. Orang Farisi ini maju dengan luar biasa gitu kan. Dia berdiri menghadap ke Allah, terus kemudian berdoa. Ini keren, mulai berani berdiri. Atau mungkin itu kebiasaan atau kebudayaan yang ada pada saat itu. Berdiri, terus kemudian mulai berdoa. Menariknya, di ujung doanya adalah, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Nah, jadi kan istilahnya ini berdoa, tetapi melirik kepada orang lain. Dia berdoa nih, tapi melirik kepada orang lain. Aku nggak kayak pemungut cukai ini, Tuhan. Nah, isi doanya, kita mulai dengan isi doanya. Isi doanya ini sebenarnya, kalau aku mungkin pakai bahasa yang kasar, cukup busuk lah isi doanya. Dimulai dengan hal yang hebat sebenarnya. Dimulai dengan satu hal yang mungkin kita juga mulai dengan hal yang sama. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu. Menariknya, setiap orang pada zaman ini memulai doanya dengan ucapan syukur terlebih dahulu. Bukan berarti itu formula yang sama ya, bukan formula yang salah. Tetapi itu formula yang baik menurutku. Memulai sesuatu, memulai perjumpaan dengan Allah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur tentang apa? Nah, bedanya ucapan syukur dari si orang Farisi ini tuh ucapan syukur yang sebenarnya menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang mungkin dia temui. Aku mengucap syukur kepadamu ya Allah karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut cukai ini. Bersyukur tetapi juga menjatuhkan orang lain. Terus kemudian dikatakan di situ, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kitab Imamat bilang, setidaknya seseorang itu berpuasa 1 tahun itu 1 kali. Imamat yang bilang. Tetapi dia 2 kali seminggu. Ini 100 kali lipat dari yang diminta Tuhan. Ini 100 kali lipat yang dari yang diminta Tuhan. Ada 52 minggu, terus kemudian dia berpuasa 2 kali dalam seminggu. 104 kali. Sementara yang diminta dalam kitab Imamat itu cuma 1 kali dalam setahun. Dan itu dalam hari raya tertentu.
Ini keren. Ini keren. Terus kemudian ada juga laporannya bahwa aku memberikan persepuluhan. Nah, itu yang keren lagi. Dia memberikan persepuluhan, dia berpuasa. Isi doa dari orang Farisi ini bukan isi doa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Meski ada isi doa yang baik, yaitu sebuah ucapan syukur, tetapi ucapan syukur tersebut mulai kotor karena isi hatinya adalah membandingkan dirinya dengan orang lain. Isi hatinya, isi doanya adalah sebuah argumen dengan Allah. Isi doanya itu adalah pengajuan resum prestasi religius. Tuhan, aku berpuasa, Tuhan, aku memberi persepuluhan dan aku tidak berbuat dosa sama seperti orang-orang ini. Isi doanya itu meminta berkat dengan membandingkan diri kepada orang lain, menjatuhkan orang lain. Isi doanya menjatuhkan orang lain. Katakan kepada Allah semua alasan, dia mengucapkan semua alasan kenapa Allah harus memberkati dia dan kenapa Allah harus bersyukur dan beruntung karena memiliki dia sebagai anaknya. Itu isi doanya. Oh Tuhan, kau harusnya sepatutnya bersyukur bahwa aku adalah orang yang menjalankan semua perintahmu, semua yang kau kehendaki, bahkan jauh lebih daripada yang kau pinta. 100 kali lipat dari yang kau pinta. Tetapi kemudian, isi doa orang Farisi ini tidak berisi doa-doa yang memohon pertolongan daripada Tuhan. Enggak, dia cuma laporan. Tuhan, aku bersyukur karena aku melakukan semua hal yang baik di matamu. Dia cuma laporan ke Tuhan bahwa dia itu orang yang baik. Dia nggak butuh Allah dalam doanya. Mulai dari sikapnya aja, mulai dari isi hatinya, mulai dari cara dia menjatuhkan orang. Inilah attitude berdoa yang sebenarnya salah, teman-teman. Inilah attitude doa yang sebenarnya sangat-sangat menjatuhkan, sangat-sangat membuat dirinya sangat-sangat jatuh. Tetapi kemudian ada perbedaan signifikan. Kontras dengan orang Farisi tadi, tiba-tiba berdirilah jauh-jauh seorang yang sangat-sangat merasa dirinya berdosa. Terus kemudian memukul-mukul dadanya. Terus kemudian memberi doa yang sebenarnya cuma satu kalimat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan aku rasa itu tipikal doa yang sangat-sangat bersungguh-sungguh. Tetapi kemudian dengan hancur hati yang datang, si orang berdosa ini tuh menghancurkan dirinya, gue rasa sangat-sangat hancur hati gitu loh. Kayak gimana ya dibilangnya? Dia merasa dirinya sangat berdosa, terus kemudian hadir ke hadapan Allah, Tuhan, ternyata aku sangat-sangat berdosa. Aku adalah golongan orang yang paling berdosa. Aku nggak tahu apakah dia juga membandingkan dirinya dengan orang Farisi itu, kemudian dia tersentak dan merasa dirinya sangat-sangat bersalah. Tapi kalau memang seperti itu, ternyata pengakuan inilah yang Tuhan kehendaki. Setidaknya dalam Amsal 3:34 ada tertulis, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Terus kemudian Yesaya 66 ayat 2, Allah berkata, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Ternyata Tuhan lebih memandang kepada orang-orang ini. Orang-orang yang merasa dirinya berdosa, orang-orang yang merasa dirinya sangat-sangat bersalah. Attitude dalam berdoa yang sebenarnya ingin diajukan adalah, kalau kamu berdoa, tuntaskan dulu isi hatimu. Hati apa yang kamu miliki? Hati yang hancur menghadap Tuhan dan memohon kasihannya, atau hati yang cuma ingin laporan, Tuhan, aku bersyukur aku hari ini bisa berpuasa. Enggak kayak gitu. Attitude-nya adalah kamu hadir ke hadapan Allah, ketika kamu berdoa, hadir ke hadapan Allah, dengan rasa ingin memohon belas kasihan, memohon pertolongan Tuhan. Nggak usah ngajuin apa hal-hal baik yang kamu lakuin. Tuhan nggak perlu kamu kasih tahu, nggak usah kayak datang ke hadapan Tuhan tuh kayak ngomong, Tuhan, lihat nih, aku adalah orang yang melakukan semua firman-Mu. Dunia ini adalah panggung, sandiwara, dan aku adalah aktor utamanya, dan kau melihat aku melakukan semua yang sesuai dengan naskah kitab perjanjian lama. Tuhan nggak butuh kamu kasih laporan, Tuhan nggak butuh kamu kasih
apa sih, pengingat bahwa kau melakukan hal yang baik. Seketika Tuhan nggak punya mata, kayak Tuhan nggak bisa mendengar semua hal yang kau lakukan. Tapi Tuhan butuh itu rasa hancur hati, rasa hancur dari keakuan, rasa hancur dari ego, rasa hancur karena merasa berdosa, itu datang ke hadapan Tuhan dan kemudian berdoa memohon belas kasihnya. Itu aja yang Tuhan butuhkan. Oke, mungkin itu dariku. Lanjut, Joseph. Mungkin kayaknya sebelum nambah, kayaknya ini asik untuk dicoba kita cari apa sih sesuatu yang boleh kita dapat dari topik barusan. Sebenarnya saya ini menurut saya menarik, ada banyak hal tadi, beberapa paparan dari Ervan. Yang pertama itu tadi menambah masalah berkenaan dengan seorang pemungut cukai. Kenapa sih pemungut cukai termasuk di dalam golongan yang berjejeran dengan seorang lalim, pezina, dan maksudnya disejajarkan lah dengan itu. Seorang pemungut cukai juga tadi Evan udah jelaskan, bahkan lebih daripada itu yang tadi, mungkin menambahkan sedikit, mereka itu pemungut cukai ini dimasukkan dalam golongan pembunuh, ya, karena mereka memeras orang. Ketika seorang itu tidak bisa memberikan apa yang mereka minta, maka mereka dengan nekat untuk membunuh. Ya, saya juga udah pernah menggalinya juga, dan menurut saya kenapa pantas diberikan, disejajarkan, bahkan bisa dikatakan lebih bahaya gitu tindakan orang pemungut cukai ini. Terus yang kemudian dari pembacaan ini dulu, saya rasa nanti juga Alex coba kasih apa pendapatnya dari ini, apa yang tanggapannya. Tapi tanggapan saya dari yang udah Evan paparkan dan dari yang coba saya tadi perhatikan baik-baik, saya coba lihat, yang pertama itu dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini ada dua sikap doa yang berbeda. Ya. Sebenarnya ini penting banget ya. Ini menurutku ini penting banget untuk setiap kita orang percaya. Bagaimana sih kita sikap berdoa? Ya. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Dan apa tujuan kita berdoa? Yang pertama, dua orang ini memiliki sikap yang berbeda. Sikap attitude dalam berdoa yang bertolak belakang. Yang pertama, orang Farisi ini menurut saya, ketika saya membaca dan Evan juga memaparkannya, saya menyimpulkan bahwa orang Farisi ini memiliki kesombongan spiritual. Ia menganggap dirinya berpuasa, ia menganggap dirinya telah memberikan 1/10 dari segala penghasilannya, dan karena kesombongannya tersebut, kesombongan spiritual tersebut, sehingga ia merendahkan orang lain. Nah, itu ada dua sikap ya, ada dua sikap. Ini contoh dua sikap yang menurut saya perlu kita perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah dalam berdoa. Dan yang kedua, sikap seorang pemungut cukai ini, dia memberikan sikap kerendahan diri di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ada dua sikap yang boleh kita tangkap. Tadi juga Evan tadi bilang bahwa ini adalah tentang sikap atau attitude dalam berdoa. Jadi yang saya tarik dan tanggapan saya ada dua. Yang pertama, sikap berdoa. Ini maksudnya perumpamaan ya. Ini maksudnya perumpamaan yang Tuhan berikan. Ungkapkan di sini. Yang pertama, seorang menunjukkan kesombongan spiritualnya, ia merendahkan orang lain. Dan yang kedua, kerendahan diri di hadapan Tuhan. Jadi ada dua sikap di sini yang saya tangkap, dan saya rasa kesombongan spiritual yang harusnya kita hindari lah dalam kita berdoa, dalam kita menyembah Tuhan. Karena ada dua sikap tersebut. Tadi juga Evan bilang bahwa itu adalah satu kesalahan, satu kesombongan ya, satu kesombongan spiritual yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin tanggapan saya sedikit. Nanti sebenarnya saya juga mau lanjut ke ini, tapi kayaknya Alex ada unek-unek dalam ininya. Yaudah, silakan. Mungkin itu dari saya. Dari saya sih mengenai hal doa yang tadi yang telah dipaparkan oleh Bang Irfan tadi, yaitu sikap Tuhan terhadap orang yang menyembah Dia. Tentu Tuhan tahu di mana orang yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh
atau dengan kesungguhan, tapi dia menginginkan hal yang lain. Seperti yang kita lihat tadi, bagaimana orang Farisi, oke, mungkin secara ibadah mereka memiliki kesombongan spiritual yang tinggi. Mereka mencoba untuk beribadah, tapi satu sisi mereka menyombongkan apa yang telah mereka perbuat. Ya. Dan satu sisi, seperti pemungut cukai tadi yang dibilang tadi, Ya. setara dengan pembunuhan, karena kalau dia tidak mendapatkan uang, maka dia dapat memeras hal yang lain atau bahkan merenggut nyawa. Tetapi satu titik di mana saat ia mengucap syukur atau mereka untuk berdoa pada saat itu, tetapi hal itulah yang Tuhan inginkan. Bagaimana setiap orang itu bukan membuat seolah-olah dirinya angkuh di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, yang menganggap dirinya tinggi akan direndahkan, tetapi yang direndahkan akan ditinggikan. Mungkin Tuhan lebih butuh orang yang hancur hatinya dibandingkan dengan hati yang lebih teguh atau lebih angkuh secara spiritual tadi. Mungkin itu sih yang saya dapat lebih tekankan, dari mana Tuhan lebih menerima setiap orang yang percaya datang kepadanya dengan kesungguhan hati, bukan dengan keangkuhan. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh